Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mendemokan, mempresentasikan sebuah website portal informasi menggunakan framework Cognitor guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 2 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Andi Aswin Maher Satila Suradi Eskom MT. Oke, jadi untuk yang pertama, tema websitenya ini saya mengambil tema game ya. Jadi di sini portal game. Nah, pada tugasnya, tugas UAS ini diharuskan websitenya itu memiliki dua sisi ya. Jadi ada sisi backend yang dimana ini adalah tampilan adminnya sebagai backend, dan juga nantinya ada tampilan frontend ya, atau pengunjung atau pengguna lah ya, kurang lebih seperti itu, menggunakan framework Cognitor, terus menggunakan konsep MVC, dan juga menggunakan database MySQL ya. Di sini saya menggunakan MySQL di sini. Oke. Lalu untuk halaman admin itu harus terdapat halaman login ya, seperti ini. Saya langsung aja ke default. Di sini username-nya saya isikan admin. Lalu untuk passwordnya admin 123. Nah, di sini saya tambahkan ingat saya ya. Ini nggak dicentang, mau dicentang juga nggak apa-apa, bebas ya. Lalu kita klik login. Oke. Nah, setelah kita login, maka akan tampil tampilan utama dari sisi backend ya, atau adminnya. Di sini itu kita ada untuk di bagian dashboard ada tampilan ringkasan ya, artikel atau berita-berita apa yang kita telah tambahkan ya. Di sini ada ringkasannya, total ada 6 artikel yang telah saya tambahkan. Lalu juga ada 5 kategori, dan ini adalah artikel yang terbaru ya. Jadi yang tampil di sini hanyalah 5 artikel terbaru saja di halaman dashboard ya. Lalu kita masuk ke navigasi artikel di sini. Nah, di tab artikel ini di sini tuh ada semua list artikel yang telah kita buat, dan juga kita bisa mengedit, menghapus atau menambahkan artikelnya ya di sini. Oke, sebelum kita coba, di sini ada tab lagi yang bernama tab kategori. Ya, di sini adalah kumpulan kategori apa saja yang telah kita buat ya. Lalu ada juga profil admin ya. Tab profil admin ini adalah sebagai tanda kita masuk ya sebagai administrator. Oke, yang pertama langsung saja kita coba fiturnya. Di sini ada fitur search di sini. Kalau semisalkan kita cari, berhubung ini temanya game, semisalkan kita cari Valorant gitu ya, maka akan muncul semua artikel yang berhubungan dengan Valorant. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita balik. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan artikel ya. Nah, di sini salah satu syaratnya adalah sebelum artikelnya itu berhasil terpublish, kita harus mengisi semua form di sini ya. Jadi ini tuh nggak boleh ada yang kosong ya. Kalau ada yang kosong pun itu nggak bisa ya. Nah, untuk judul itu minimal harus 10 karakter. Oke, dan kategori ini harus terpilih salah satu. Kalau kita mau buat kategori baru, nanti kita ke tab kategori ya. Itu nanti. Lalu di sini ada penulis ya. Penulis itu minimal 3 karakter ya, minimal. Lalu ada tanggal publikasi di sini ya. Dan juga ini ada opsional juga, ini kita bisa menambahkan gambar ataupun tidak ya, terserah kita. Nah, ini untuk isi artikelnya. Nah, di sini isi artikelnya itu saya menggunakan text editor Quill.js ya. Quill.js sebagai salah satu editornya, sehingga admin itu bisa membuat ini ya. Nah, bisa teks formatting lah istilahnya, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa bikin tulisan heading, bisa bold, italic, underline, stroke, dan sebagainya macamnya ya. Bisa kita sematkan link juga.
dan kita bisa tambahkan gambar juga ya di dalam artikelnya tersebut ya, oke? Nah, di sini kalau kita langsung simpan, ini jelas tidak bisa. Kita langsung coba saja. Misalkan game baru rilis apa ya, GTA 7 ya. Oke, kategorinya kita pilih rilis game baru. Penulisnya saya ambil inisial saya, Moka. Tanggal publishnya tanggal 16 Agustus ya. Untuk gambar kita kosongin aja dulu. Lalu di sini kita misalkan kita tulis artikelnya ya, GTA 7 akan dirilis tahun depan gitu ya. Nah, ini bisa bikin kita bisa rubah jadi heading seperti ini. Lalu untuk misalkan ini isi artikelnya tanggal 20 Januari 2030, misalkan seperti itu ya. Nah, jika sudah kita bisa simpan. Nah, setelah kita simpan, maka artikel yang telah kita tambahkan akan rilis di nomor yang paling atas ya, di nomor 1 ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk fitur pengeditannya bisa kita edit langsung di sini ya. Oke, di sini bisa kita edit. Lalu kita kembali lagi. Untuk fitur hapusnya kita tinggal klik hapus saja di sini ya. Hapus, maka akan muncul notifikasi untuk konfirmasi ya, hapus artikel ini, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk menambahkan, edit, dan juga hapus. Di tab kategori juga sama, kurang lebih seperti itu ya. Di sini kita bisa edit kategorinya, bisa kita hapus, maupun kita bisa tambahkan kategorinya ya kalau kita mau. Mungkin ada yang kurang gitu kategorinya. Nah, di sini berhubung di sini kan sudah saya tambahkan 5 kategori, tetapi untuk artikel di review dan e-sport kategori itu masih belum ada artikel yang saya tambahkan. Maka saya akan coba untuk menghapus, misalkan ini ya, kategori review game. Nah, ini hapus kategori ini, artikel terkait juga akan terhapus ya. Jadi saat kita menghapus kategorinya, maka artikel yang termasuk di dalam kategori tersebut juga akan terhapus semua ya, otomatis. Makanya kita harus berhati-hati saat menghapus sebuah kategori ya, kita pastikan terlebih dahulu. Berhubung di sini masih 0 ya, oke saja, tidak apa-apa kita hapus. Oke, ini tab admin. Kemudian di sini ada fitur logout ya untuk admin. Ketika kita klik logout ya sudah, langsung logout saja ya. Nah, ini adalah tampilan untuk fitur backend-nya atau adminnya. Nah, berikut ini adalah untuk tampilan front end-nya ya, atau pengunjungnya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita refresh dulu. Nah, seperti ini. Di atas ini ada 3 tab navigasi ya, ada beranda, ada semua artikel, dan juga tentang, dan juga ada fitur searching ya, atau pencarian. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini artikel-artikelnya. Yang pertama itu kita highlight 4 artikel terbaru ya. Kemudian artikel lainnya itu yang agak lama-lama itu akan masuk ke bawah sini ya. Ini masuk di artikel lainnya ya. Yang terhighlight itu 4 di sini ya. 1 ini yang paling besar, ini yang paling terbaru ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita coba lihat di navigasi semua artikel ya. Nah, di semua artikel ini itu menampilkan semua artikel yang ada di sebuah portal game ini. Nah, di page ini itu menampilkan hanya 5 ya, 5 artikel per page ya, atau 5 artikel per halaman ya. Nah, di sini juga saya tambahkan pagination-nya atau penomoran page, kurang lebih seperti ini. Nah, berhubung kan ada 6, berarti untuk artikel ke-6 itu bisa ke ini ya, bisa masuk ke halaman yang kedua. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pagination-nya di semua artikel. Untuk kategori itu juga sama tampilannya kurang lebih. Nah, berhubung di kategori e-sport ini belum ada artikel, maka akan muncul seperti ini ya, tidak ada artikel yang ditemukan. Nah, untuk update game seperti ini ada beberapa, ini juga ada 2.
rilis game baru itu ada 3 ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah, lalu kemudian di sini ada tentang portal gamenya tersendiri ya, navigasi tentang ya di sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini, saya tambahkan. Nah, untuk tampilan artikelnya itu seperti berikut ini ya. Misal kita ambil contoh ini ya, Silver Palace kapan rilis? Ini informasi terbarunya. Oke, langsung aja kita coba buka. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di sini ada artikelnya, di sisi kiri, di kanan ini ada kategorinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk artikelnya. Nah, di paling bawah sendiri itu langsung muncul artikel terkait ya. Artikel terkait ini berdasarkan kategori ya. Jadi, saat kita membuka sebuah informasi tentang game tersebut ya, artikel tersebut itu memiliki kategori dan juga ini yang terkait itu kategori yang sama ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mencoba untuk ini yang tips and trick ini kita baca selengkapnya, ini artikel yang paling baru. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, maka ini juga artikel terkaitnya berbeda ya, tergantung kategorinya. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Oke, mungkin untuk sisi back end dan front end-nya sampai situ saja. Mungkin next saya akan coba lihatkan untuk source code-nya ya, sebentar. Nah, untuk tampilan code-nya kurang lebih seperti ini. Ini kayak yang pertama kita di bagian ini dulu ya, admin. Nah, untuk admin saya buat seperti ini untuk source code-nya, kurang lebihnya. Ini adalah tampilan ringkasannya ya saat login ke admin ya. Jadi yang di tampilan ringkasan beberapa artikel itu. Oke, di sini untuk tabelnya ada nomor, judul, kategori, penulis, dan tanggal maupun aksinya ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan utamanya atau tampilan dashboardnya si admin ya. Lalu untuk tampilan editnya kurang lebih saya buat seperti ini. Oke, nah di sini saya memakai ini ya Wheel ya untuk text editornya karena saya sebelumnya mencoba memakai Summernote itu error ya, hasilnya tidak keluar. Jadi saya coba cari-cari, ternyata pakai Wheel ini aman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk tambah artikelnya kurang lebih shortcutnya seperti berikut ini ya. Oke, itu dari segi admin. Untuk segi pengunjung atau front-end-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk indeksnya atau dashboard tampilan utamanya. Kurang lebih hanya seperti ini. Lalu untuk ini untuk detailnya ya, saya tambahkan kurang lebih seperti berikut ini. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk presentasi atau penjelasan terhadap sebuah mini project ya, untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah pemrograman web 2. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rahmatullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.